استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Sunan Ampel. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran. Kita hadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa sallallahu sayyidina wa sanadina wa wadatina wa amdadina dunya wa zawjihi wa dzurriyyatihi summa wa sallallahu Doa'i wabiruhina Syekh Muhammad bin Yusuf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwah wa ila ummahatina wa jadina wa jadatina wa amamina wa amatina wa Al-Fatihah. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan masih bab riba. Hadis yang ke-12 dari bab. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, mungkin ridhani sapa Allah anhu saking Mu'adz. Orang di kuasa Mu'adz mengatakan qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni, mugi panjenengan mari kabar ni dateng kula bi'amalin kelawan siji amalan. Istilahnya sahabat Mu'adz ini minta amal-amalan, minta bacaan atau minta apa? Amal yang sifatnya yudkhiluni kang bisa ngleboaken apa amal. Ni ingin sun al jannata ing swarga. Ya Rasul, sampeyan paringi amal-amal ya Rasul, sekiranya kula niki saged mlebet swarga. Wa yubaiduni lan bisa ngedohaken apa amal ni ingsun minan nari saking neraka, bisa memasukkan ke surga, masukkan dan menjauhkan, bisa menyelamatkan dari api neraka. Singkatnya bahwa sahabat Mu'adz ini minta amal-amalan, minta bacaan atau apapun yang sekiranya bisa memasukkan sahabat Mu'adz ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Qala, jawab Nabi, laqad sa'alta an azimin, laqad sa'alta, yakni teman-teman sa'alta nyuwun sapa sira, jaluk sapa sira an azimin saking perkara kang agung. Jawab Nabi, sing sampean jaluk iku lho perkara gawedhe.
Wa innahu la yasirun ala man yasarullah. Wa innahu sedune kelakon atau sedune azim. La yasirun yakteni dadi gampang untuk nglakoni alaman ing atas wong yassarokan gampangaken sapa Allah hu ing man. Kata Rasulullah, amal-amal ini akan digampangkan oleh Allah, akan gampang melakukannya bagi orang yang diberi kegampangan oleh Allah. Walaupun kulhu satu kali, tapi kalau Allah tidak menggampangkan dia untuk membacanya, ya sulit. Apalagi sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu ini seakan-akan kalau sholat subuh bukan angin sholatnya cuma 2 rakaat. Tapi sing angin bangunnya, tamin ini sing dadi angin. Padahal sholatnya cuma hanya 2. Bangunnya itu sing garai gak gelem sholat subuh. Apa kata Nabi? Amal-amalan yang diberikan kepada Mu'ad setelah diminta, ya Rasul sampai paringi amalan yang sekiranya sakit melebatakan kula teng swarga. Ya wa yudhiluna dapat menjauhkanku dari api neraka. Sing sampai jauh itu perkara gede. Tapi akan gampang untuk melakukan bagi orang yang digampangkan oleh Allah untuk melakukan. Apa yang dikatakan itu? Perkara kang ageng gemang. Ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Ta'budu nyembah sapa sira Allah ing Allah. La tusriku orang atau ojo. Orang musyrik kaken nyekutuaken bihi ikaun Allah syai'an setiti syai'an suci-suci. Yang pertama, konsep Nabi, kalau memang ingin panjenengan mau masuk surga dan diseremkan dari api neraka, harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah syai'an sedikit pun. Apa maksudnya menyekutukan? Kadang seseorang bisa tanpa terasa musyrik dengan perbuatan yang dilakukan, seperti menganggap punya kekuatan selain kekuatan milik Allah, karena kekuatan yang ada pada kita, pada orang lain atau apapun itu kekuatan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang kita punya keyakinan kepada cincin. Sejak beli cincin ini saya bisa lebih kaya dari sebelumnya. Berarti dia mengagung-agungkan kultus terhadap cincin yang dibeli dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah lafaz syai'an. Lafaz syai'an ini maknanya kan suci-suci atau sesuatu. Tapi kalau lafaz syai'an jatuh setelah nafi atau nahi, maka bukan makna suci-suci, maknanya setitik, sedikit pun. Tidak musyrik wallah syai'an sedikit pun. Jadi ketika lafaz syai'an jatuh setelah nahi, setelah nafi, maka berfaedah taklilul qalil, menyedikitkan sesuatu yang sudah sedikit. Di mana syai'an bukan sesuatu, tapi maknanya adalah sedikit pun. Kalau sedikit mau ke ilmu alam seperti itu. Jadi la tusriku itu adalah nafi, dan syai'an jatuh setelahnya, maka syai'an bermakna sedikit pun. Dah yang kedua, wa tuqimus sholata lan njenengaken sapa sira as-sholata ing salat. Satu, beribadah dan tidak mensekutukan Allah. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan salat yang 5 waktu.
Wa tu'tiz zakata, dan memberikan zakat atau menunaikan zakat. Bapak Ibu, sekarang zakat ini hampir tak ada. Sing rame zakat fitrah. Zakat perdagangan jarang sekali orang yang melihat hasilnya, melihat saldo di rumah atau di bank. Orang berdagang kadang-kadang tidak tahu kapan memulai, sehingga tidak mengerti kapan jatuhnya untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat pertanian. Saya di desa dulu pernah mengadakan mengadakan penelitian tentang zakat. Apakah masyarakat kita ini hasil daripada pertanian itu apakah sudah mencakup untuk kewajiban untuk mengeluarkan zakat zuruk, zakat pertanian. Sebab zuruk pertanian itu kalau satu musim itu belum mencapai satu nisab, maka harus digabung ketika 2 kali atau 3 kali panen dalam 1 tahun. Kalau sekiranya digabung dalam panen 1 tahun itu mencapai 1 nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Ini sulit sekali orang yang mau zakat, tapi ada, bukan tidak ada, banyak. Zakat dagang, maka karena zakat itu termasuk rukun Islam yang kelima, bagian daripada poin daripada rukun Islam, maka harus dibenahi tentang hal kapan harus berzakat, apa sampai sudah zakatnya. La zakat tijarah ini Bapak Ibu dikrus dengan emas 24 karat sekarang lumayan Bu, enten Bu, 24 karat 1 gramnya 2.800.000-an atau 2.700.000 1 gram yang murni. Wa tasumulan basa sapa sira Ramadana ing dalam bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat wa hujjul baitanya tidak ada, tapi di sini ada. Wa tahujju, dan ngelakuin haji sapa sira al baita ing baitullah. Sekarang saudara-saudara kita yang mendapat panggilan atau ada takdir sudah mulai berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, tapi kabarnya katanya ketat dan semua ketat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita utamanya di Indonesia atau secara keseluruhan, karena mereka sesama muslimnya adalah saudara kita, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menghambat terhadap pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan. Jangan suasananya suasana perang. Mudah-mudahan tidak ada perang selama pelaksanaan ibadah haji. Kalau perlu jangan ada perang. Ini sudah masuk pada Ashhurul Hajj, yaitu untuk melakukan umrah. Umrahnya bukan umrah yang umum itu, umrah sebagai gabungan ibadah dengan haji. Karena cara melaksanakan ibadah haji itu ada 3, ada haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Karena qiran dan tamattu atau qiran itu memang gandengan gabungan daripada ibadah umrah yang wajib dan haji tentunya. Jadi umrah itu ada umrah yang sunnah seperti umrah di luar Ashhurul Hajj, bulan Muharram, umrah itu sunnah. Tapi kalau umrahnya orang yang berangkat haji, hukum umrahnya wajib karena akan digabung dengan ibadah haji sendiri. Maka kalau prakteknya bagi orang yang kloter agak awal, Bapak Ibu, tentunya umrah dulu, difasilitasi untuk umrah dulu, kemudian nanti menunggu tanggal 8 persiapkan wukuf di Arafah, ke Musdalifah, ke Mina, kemudian langsung ke melakukan lempar jumroh. Itu
Kalau memang sampai ke sana langsung umrohnya haji, namanya haji tamattu. Kapan umrohnya? Setelah tanggal 8 menuju tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya selesai kan, pindah ke wujubul haji, ke Muzdalifah, mabit di Mina, dan Jamarat selama. Kalau melakukan dengan cara mendahulukan umrohnya, maka namanya haji tamattu. Haji tamattu itu wajib bayar dam seekor kambing. Kenapa? Karena enak-enakan. Datang awal, kloter pertama itu nunggu sampai wukuf di Arafah itu bisa 1 bulan. Jadi nyampe ke sana langsung melakukan ibadah umrohnya haji. Setelah itu tahallul, kita melepas pakaian umrohnya menggunakan pakai busana muslim mana negaranya masing-masing, tenang-tenang. Malah sempat belanja, kalau yang agak awal ke Madinah dulu, ke Jabal Maqdis dan sebagainya. Kalau sudah tanggal 8 persiapan wukuf di Arafah. Nah, wukuf ini Bapak Ibu wajib. Kalau kemarin ada kasus ketika wukuf tidak bisa masuk, mohon maaf, dibuang, diletakkan di Jeddah. Saat wukuf ada di Jeddah. Setelah selesai dipindahkan. Jadi hajinya ada sah. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah itu bahwa haji itu harus melakukan Arafah, wukuf di Arafah. Walaupun sekedar melintas, apalagi sampai sholat sunnah, apalagi sampai semalaman di sana. Hanya yang perlu dijaga Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nanti ditakdirkan haji, yang belum mudah-mudahan ada takdir haji, yang sudah ditakdirkan kembali, sampai lihat di Arafah itu areanya terbatas Bapak Ibu. Kita harus tahu persis bahwa kita wukuf itu harus betul-betul di tanah Arafah. Ada tulisan di batas Arafah. Saking banyaknya jemaah haji, kadang-kadang tendanya diletakkan di luar tanah Arafah. Sampai nggak merasa kok itu di luar, dikira aja di dalam. Kalau tidak pernah melintas saja, atau duduk, atau bahkan sholat sunnah di sana, atau baca Al-Quran, maka belum dikatakan wukuf, karena kemahnya di luar tanah wukuf, harus masuk, walaupun sekedar melintas. Orang yang opnam atau ngamar saja saat wukuf, maka wajib dikeluarkan dari rumah sakit untuk melintas saja, atau sekedar diam di sana, walaupun sedang rebahan, untuk melakukan wukuf, biar umrohnya, biar hajinya sah. Masalah nanti wujubul hajinya ke Muzdalifah, ke Mina, itu namanya wujubul haji, bukan rukun, maka bisa diganti dengan dam. Selesai. Semoga katanya orang yang pernah nyampe ke Mekah ini lebih kangen daripada orang yang belum pernah datang ke Mekah. Apa iya ya? Karena terbayang belanja di pinggir hotel itu diobrak oleh polisi, itu terbayang. Kita lewat padang diobrak. Itu yang dikatakan oleh Nabi, bahwa yang ditanyakan amalan yang diminta oleh Mu'ad kepada Rasulullah agar supaya bisa masuk surga dan terhindar dari neraka, diantaranya adalah beribadah kepada Allah dengan tanpa musyrik sedikit pun, mendirikan sholat 5 waktu, memberikan zakat, menunaikan zakat, dan puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah kalau mampu, manis tatawa ilaihi sabila. Bapak Ibu, ada kasus, bukan kasus kriminal, kejadian ada orang diberi sangu sahajian, itu loh, tak kayak duit sampai buta lo haji, karena sampai belum pas bilang, Pak, uang ini saya pakai bangun gedung TPQ ya, karena TPQ-nya berdesakan.
diberi ongkos ke haji, tapi ternyata di luar bangun TPQ karena tempatnya tidak memadai. Itu nggak boleh, Bapak. Kenapa? Ketika diberi uang cereng saongkosan haji, itu sudah istitoah, sudah cukup berangkat. Ya masalah nanti oleh-oleh untuk orang yang hadir, corong turuan, tulur datang. Ya diampilkan ada. Surban banyak, yang original ada, harga beda. Jadi kalau ada kasus semacam itu, kalau memang diberi surban haji, tapi dia di bawah haji sudah jatuh kewajiban. Kata Nabi, wala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, duit tapi gak berangkat haji. Nabi bilang, silakan mati pilih, mati Nasrani apa Yahudi. Ya apa kan serem, bab namanya ngeri. Man malika zadan tuballighu ila baitillahil haram ila baitillah walam yahujjah. Orang mempunyai harta yang dapat menyampaikan, bisa mengantar dirinya ke Mekah atau Baitullah atau tanah suci, tapi dia tidak mau melakukan sholat, takut mati lah, takut ketinggian lah. Maka Nabi mengatakan, silahkan mati ala Yahudi apa mati ala Nasrani. Berarti tahwal alam secara hukum fikih apa hukumnya? Yang berarti punya hutang. Sampai kapanpun punya hutang. Ternyata kok bangkrut. Setelah bangkrut tidak bisa mengulangi. Maka dia masih kena tuntut wajib haji yang tidak dilakukan, itu masih dikatakan punya hutang. Oleh karenanya kalau memang sudah cukup, terserah Pak, walaupun mahal polis ya, yang penting ada takdir. Walaupun mahal silakan, karena memang pertimbangan negara itu adalah untuk dimurahkan. Tapi kalau keputusan antara dolar dengan rupiah itu selalu kejar-kejaran dan ada. Tapi sekarang sudah minimalisir tentang biaya itu sampai ditekan semurah-murahnya, dan masih 25 dengan 33 hampir 60. Apa walaupun mahal, karena memang keputusan atasan kita. Tapi walaupun mahal, mudah-mudahan haji bisa umroh. Kalau hadiah umroh umpama Anda dilakukan, ya sebetulnya ada bonus umroh. Tapi enggak seperti orang yang diberi ongkos haji pasca dibawa berangkat haji, itu yang kemudian punya hutang kepada Allah. Kalau tahun depannya bisa haji, ya syukur dia bisa tertunaikan. Summa qala ala adulluka ala wabil khair, mukari-kari dawuh sapa Mu'ad ing dawuh ala adulluka ala wabil summa qala mukari-kari qala ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka, maukah kamu saya tunjukkan, ala sawabil khair, ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan. Mau awak tak tutup tentang pintu-pintu kebaikan. Maka Nabi sendiri menjawab, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah bagaikan perisai. Perisai itu adalah tameng untuk dilalap api neraka. Jadi orang puasa itu, ibadah puasa itu bagaikan tameng. Tameng itu apa Pak ya? Kalau itu orang yang berperang ada tamengnya. Jadi wiqayatun wa satrun minan nar. Yang maksud tameng itu adalah bahwa puasa dapat menyelamatkan seseorang, dapat memberikan batas seket dari api neraka. Puasa itu. Jadi puasanya segala macam
pahalanya sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Nabi, dan diantaranya lagi adalah bahwa puasa adalah tameng, penyelamat, pembatas antara dirinya dengan api neraka. Puasa, katanya puasa, Allah menyatakan, untuk puasa saya sendiri yang memberikan pahala tanpa melalui malaikat. Tapi kalau puasa ibadah yang lain silakan, malaikat yang membalas pahalanya. Tapi untuk puasa, was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, walaupun yang ibadah dia mereka, tapi puasa itu milikku. Oleh karenanya, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Betapa mulianya puasa itu. Ada orang yang nyelentuk nanya pada tukang pekerja di jalan itu, Pak, puasa Pak? Enggak. Loh, Kak puasa? Kalau puasa saya nggak kuat tenaga untuk cari uang untuk menghidupi istriku dan anakku yang puasa. Jadi yang jadi korban dianya nggak puasa. Itu menjadi lilin jadinya Pak ya. Lilin mendapat menerangi orang lain, tapi sementara dirinya habis dimakan api. Jadi betapa banyaknya begitu utamanya tentang puasa, karena yang membalas pahalanya nanti adalah Allah sendiri. Was-sadaqatu lan sedekah, atau bisa jadi tanda. Was-sadaqatu utawi sedekah iku tudfi dapat mateni, dapat memadamkan al-khoti'ata ing kejelekan, kesalahan, keluputan. Bahwa sedekah itu dapat memadamkan atau menghilangkan terhadap kesalahan atau dosa, kama yuzilul ma'u, sebagaimana api, ya, kama yuzilul ma'u an-nar, sebagaimana api atau air dapat memadamkan api. Sedekah dapat memadamkan atau menghapus salah dan dosa. Contohnya bagaikan air dapat memadamkan api. Itu sedekah. Dan kalau bicara masalah sedekah, luas sekali dan banyak sekali keutamaannya, bahwa ada yang menyatakan dawau, hadis Nabi, dawau mardokum bisedekah, obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Kalau ada Bapak Ibu di rumah kita kadang-kadang kedatangan orang yang minta maksa, saya punya 3 itu, minta maksa 3 orang. Ada yang harian, kadang datang, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang maksa sekali mintanya. Saya bilang ke istri, anggap itu adalah obat dari Allah untuk mengobati penyakit-penyakit keluarga ini. Ya, yang namanya manusia kan banyak penyakit Pak ya. Sebab Nabi mengatakan dawau mardokum bisedekah, obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Berarti kalau sampai beli obat sekarang mahal sekali Bapak Ibu, apalagi yang paten, yang obat yang paten mahal. Tapi ada yang lebih murah dan ampuh, adalah sedekah. Niat mengobati, karena amalan di hadis Rasulullah, karena mengamalkan terhadap hadisnya Nabi bahwa sedekah itu katanya bisa berfungsi menyembuhkan orang-orang sakit. Dan masih banyak sekali bahwa sedekah dapat menjadi naungan di padang mahsyar, bahwa sedekah bisa meringankan bahkan membebaskan siksa kubur. Banyak sekali sedekah itu. Itu semua adalah hasil upaya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW itu selalu mencarikan ibadah untuk umatnya, sing ringan, sing pahalanya banyak. Selalu dan selalu mencarikan jalan sekiranya amalnya sedikit tapi pahalanya berlipat ganda. Di antara ini sudah dimulai dari puasa, sedekah, dan sebagainya. Wassalatul rajuli min jawfil laili, dan salatnya seseorang
min jawfil laili, pada tengah malam. Salat malam Bapak ya. Memang sulit. Salat malam itu begitu sulit. Apalagi tidurnya agak larut malam. Tidurnya panjenengan jam 11. Ya sulit bangun. Apalagi panjenengan sedang mengkonsumsi obat. Karena di bagian obat itu ada obat tidurnya. Biar panjenengan tidurnya berkualitas, kata dokter. Ini Pak, saya beri obat biar tidur sampai berkualitas. Kualitas tenang Pak. Sampai jam 5 bangun. Untung saya nututi sholat subuh. Kalau tidak diminum, katanya tidurnya kurang berkualitas, minimal 6 jam. Tapi dikonsumsi, diminum, lelep subuhan, kadang kebablasan. Nah, ini jadi bahan pertimbangan daripada sholat malam yang tidak dilakukan, ya obat tidurnya jangan diminum. Nah, maka sholatul rajuli fi min jawfil lail, sholat malam di saat orang-orang yang lain sedang tidur. Summatala muqarikani makmud subhanallah. Ayat tadajafa junubuhum anil mawaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat itu sebagai dalil bahwa sholat malam itu kok coro orang atau anak muda tengah malam itu waktunya bisik-bisik, wadul-wadul. Apa wadul-wadul Pak? Katanya orang Madura itu apa? Wadul-wadul, betul-betul namanya. Laporan kepada Allah dan bermohon kepada Allah tengah malam jelas lebih cepat dikabulkan daripada waktu-waktu yang lain. Wa sholatul rajuli, dan sholat orang laki-laki seseorang min jawfil laili, kalau dalam hadis atau ya, dalam hadis yang banyak, kalau walaupun dikatakan sholatnya orang laki-laki, maka di sini tidak bisa dimaknai laki-laki. Kenapa? Karena yang perempuan juga manusia yang wajib atau disunahkan melakukan ibadah mulai minimal. Jadi kalau sholatul rajulin, dan sholatnya seseorang min jawfil laili, di tengah malam, summa qala, mau kali-kali dawuh atau nikah sama Rasulullah, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah kamu aku berikan dengan ra'sil amri, pokoknya sesuatu, paling pentingnya sesuatu, gelem dan takai, hal yang sangat penting, wa umudihi, dan tiangnya, cakanya sesuatu, wadirwati sanamihi, dan puncak tertinggi daripada sesuatu yang sangat penting, mau gelem takai. Qultu, maka sahabat Mu'ad menjawab, bala ya Rasul, mau ya Rasul. Qala ngendika sapa Nabi, ra'sul amri al-Islam, pokok daripada sesuatu apapun di dunia ini adalah al-Islam. Pokok ini Pak. Karena kalau tidak ada Islam, ya bagaimana bisa, artinya apabila dirinya tidak ada Islam dalam benaknya, dalam dirinya, maka ya, sangat mustahil sekali untuk masuk ke dalam surga Allah. Maka pokok daripada sekian pokok yang terpenting, Rasulullah menyatakan adalah al-Islam. Wa umuduhu was-salatu, tiangnya, cagaknya Islam itu adalah sholat. Bagaimana dikatakan menjadi sebuah bangunan yang kokoh apabila cagaknya tidak ada? Islam iya, sholat tidak. Maka bagaikan bangunan tanpa tiang. Bisa nggak? Nggak mungkin, kecuali Allah
yang membuat. Langit tanpa cagak, beda. Jadi pokok dan paling penting dari segala apapun adalah Islam. Islam cagaknya adalah sholat. Kalau tidak sholat, ya nggak bisa berdiri Islamnya. Wa darwatu sanamihi al-jihad, dan puncak pentingnya sesuatu itu adalah al-jihad. Jihad ini bisa diartikan pada zaman Nabi dan sekarang masih terjadi, menegakkan agama, membela negara, membela Islamnya, seperti yang terjadi sekarang Iran dengan musuh-musuhnya itu banyak yang dari, maka masih terjadi, maka masih ada syuhada yang gugur di dalam menegakkan agama Allah. Itu adalah hal yang penting. Puncak pentingnya sesuatu adalah jihad fisabilillah. Termasuk jihad itu adalah menyebarkan agama Islam, menyebarkan ilmu agama, mengajar Al-Quran, ele-elean di kampung. Walaupun dibilang ele-elean itu Pak, guru yang paling utama itu adalah orang yang paling berjasa. Maksudnya adalah guru tipik itu, mengajar alif sampai iya itu. Gak pas moro-moro bisa baca kitab kalau tidak pernah belajar alif batasa itu. Maka yang sangat dipesan sekali oleh guru-guru kiai-kiai kita di pondok, lek mule ojo lali nyambangi suan ke rumah guru TPK-mu. Awak mau kas moro-moro cukup bisa baca kitab, tidak mungkin tanpa kenal alif, tanpa sampai iya. Itu termasuk puncak penting atau puncak tertinggi dari sesuatu itu adalah jihad, berjuang. Karena perjuangan ini adalah untuk membentengi kelangsungan daripada Islam, kelangsungan pelaksanaan sholat yang lima waktu, dan kelangsungan ibadah-ibadah yang lain harus dengan jihad. Bagaimana bisa tenang kalau negaranya dijajah oleh orang lain? Seperti Yaman diancam, diperangi oleh saudaranya sendiri, Saudi Arabia. Ya, dia nggak tenang. Qala ngendiko subhanallah mau berkali-kali ngendiko subhanallah ya Allah ukhbirukum bimila dzalika kulli. Allah ukhbirukum kelam dakwahmu tak kei bimila dzalika kulli, dari pangkal dari semua itu. Al-Islam, sholat, dan jihad. Mau sampai tak kei pangkalnya kan? Dari semua yang telah disebut. Qultu, maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, nggih Rasul turun. Fa'afadha bilisanihi, kemudian Nabi memegang lidahnya sendiri atau mulutnya sendiri. Faqala, lalu beliau bersabda, kuffa alaika hada. Jadi Islam itu penting, sholat bahkan menjadi cagaknya. Sedangkan hal yang sangat penting dari semua itu adalah jihad fisabilillah. Nabi menyatakan, mau kamu tak tunjuk no. Pangkal dari pentingnya semua itu yang bisa mencakup semua itu. Apa kata Nabi? Naam ya Rasul, gelem ya Rasul. Maka Nabi memegang mulutnya, ini loh. Kufa alaika hada, tahan, jaga lisan. Karena walaupun Islam, sholat, tapi kadang-kadang lisannya seperti di muka kemarin hadis-hadis yang lain masih menyakiti orang lain, hati orang lain, kadang masih banyak musuhnya. Maka Islam, sholat, jihad, maka tidak ada arti baginya, karena semakin hari semakin banyak dosa yang terkait dengan tetangga dan famili. Di inti daripada hadis ini yang harus dijaga masih lisan, karena bab ini adalah bab tentang ghibah. Jika Nabi sambil memegang lisannya sendiri, beliau jaga ini. Qultu ya Rasulullah, sahabat orang menjawab, ya Rasulullah, wa inna lawaqatuna bima takallamu. Apakah kita nanti akan dituntut tentang apa yang kita ucapkan? Ucapan kita nanti dituntut enggak? Maka Nabi bilang, sakilatka ummuka. Ya, cara bahasa kasarnya, ya iyalah gitu. Mulut ini pasti
akan dituntut oleh Allah bicara seperti apa menyenangkan pada orang lain, apa bermanfaat bagi orang lain, apakah sebaliknya, itu akan menjadi tuntutan. Wa akhaduna bima tatakallamu bihi, akan dituntut tentang apa yang diucapkan oleh lisan itu sendiri. Jadi kalimat per kalimat nanti di hadapan Allah dituntut, dan kalau baik akan mendapat pahala, tapi bila sebaliknya maka akan sebaliknya pula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari beberapa hadis tentang bab ghibah ini memang sulit untuk diterapkan untuk pribadi. Yang namanya ghibah belum mbek mangan ngomong mbek bojone terjadi ghibah tanpa terasa kadang-kadang. Pokoknya apa ghibah itu? Membicarakan kekurangan orang lain. Kalau sekiranya sedang ada orang yang diomongi, dia marah, maka ketika tidak ada diucapan di balik di tempat yang jauh, maka itu namanya ghibah. Dan ini kadang-kadang suka mengoreksi kesalahan orang lain dan bahkan menceritakan tentang kejelekan orang lain pada temannya, itu ghibah. Memang kadang tak terasa terjadi ghibah. Semoga kita dan anak-anak kita dan seterusnya diselamatkan oleh Allah tentang hal-hal kejelekan yang ditimbulkan oleh lisan seperti ghibah, rasanya, kemudian an-namimah, adu domba dan sebagainya, sehingga kita tuntutan terhadap lisan tidak seberapa berat dan insya Allah gampanglah masuk surga. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.